Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarno Agustina, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Blitar. Berikut aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di unit kerja saya, UPT SD Negeri Talun 5. Aksi nyata ini adalah hasil bimbingan dari Bapak Muhammad Nawawi dan juga Ibu Istirno Wulandari. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya aksi nyata ini. Kepada Bapak Bambang Irawan selaku Kepala UPT SD Negeri Talun 5, kepada Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri Talun 5, dan juga murid-murid UPT SD Negeri Talun 5. Rangkaian kegiatan aksi nyata saya dimulai dengan meminta izin dari Bapak Kepala UPT SD Negeri Talun 5, kemudian dilanjutkan dengan jaring aspirasi keyakinan kelas, dan kemudian dilanjutkan dengan desiminasi. Anak, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Tahukah kalian tentang keyakinan kelas? Apa itu? Ya, tangga apa? Aturan yang dibuat seluruh anggota kelas dan harus ditaati. Bagaimana sepakat dengan penjelasan dari Rangga? Sepakat. Coba sekarang diulangi semuanya. Apa keyakinan kelas itu? Peraturan yang dibuat oleh seluruh anggota kelas dan wajib dilaksanakan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas dan sekalian kita akan belajar untuk bermusyawarah. Untuk pembuatan keyakinan kelas ini akan dipimpin oleh teman kalian dan Bu Retno akan mengamati. Ya, Andika silahkan maju ke depan. Mulai dipimpin. Untuk keyakinan kelas kita. Ayo, sudah dipimpin oleh Andika, mulai tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Boleh mengumpat dan mengejek teman. Setuju? Setuju. Rizky, yang pikir data lebih awal. Setuju? Setuju. Oke, Anda, dalam laci meja harus bersih. Setuju? Setuju. Oke, Ratna. Taplak meja tanggung jawab sendiri. Setuju? Setuju. Iza, PR tidak boleh dikerjakan di sekolah. Setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Bambang Irawan SPPD selaku Kepala UPT SD Negeri Talun 5. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Retno Agustina SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, di sini nama saya Umi Anwar Rohama SPD selaku moderator pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Agustina. Semoga kegiatan diseminasi pada siang hari ini dapat memberi kemanfaatan kepada kita semua dan nantinya kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Retno semoga bisa menularkan kepada kita semua. Amin.
sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selebihnya, untuk selengkapnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Retno untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya peroleh selama mempelajari modul 1, yaitu tentang konsep utama budaya positif. Dalam konsep utama budaya positif terdapat 6 elemen, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang sering kita dengar ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus merancang sebuah pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa atau terdiferensiasi. Sering kita dengar bagaimana pembelajaran terdiferensiasi tersebut. Kita tidak boleh menyuruh anak kamu harus menggambar, tetapi tidak seperti itu. Anak-anak kita bebaskan mau melalui media apapun boleh. Misalkan anak yang sudah pernah mempelajari Canva, membuat poster mulai Canva boleh, tetapi jika belum mampu menggunakan manual menggambar juga boleh. Itu yang dimaksud dengan terdiferensiasi, tergantung kebutuhan siswa. Terus kemudian berpusat pada murid, belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi kita tidak boleh memaksakan Bapak Ibu. Misalkan di kelas 1 anak misalkan belum bisa membaca dan menulis, kita tidak boleh memaksakan wajib membaca dan menulis karena sudah ada lembaran kerja siswa. Itu tidak boleh. Ingat, kodrat manusia atau kita harus mempelajari dulu kodratnya anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman seperti penuturan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila juga termasuk dengan kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu masih ingat panjenengan semua dengan profil pelajar Pancasila apa saja? Ada 6. Ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada 6. Apa saja coba? Beriman, terus kemudian apa Pak Ibu? Apa coba? Gotong royong. Yang ketiga? Kreatif. Keempat? Berkebenaan global. 6 dimensi di profil pelajar Pancasila. Terus kemudian Bapak Ibu, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri, sedangkan ekstrinsik dari orang lain bahkan lingkungan. Misalkan disiplin karena motivasi ekstrinsik. Oh, aku nggak kerja PR, aku didukung. Itu contoh motivasi ekstrinsik. Jadi aku butuh sinau, itu misalkan. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Oh iya, kalau saya tidak mengerjakan PR, saya pasti tidak bisa. Itu berasal dari diri kita sendiri. Kemudian disiplin positif akan meningkatkan kesadaran siswa dalam bentuk pembentukan karakter positif. Kemudian memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, selama yang saya pelajari di sini, misalkan kita memiliki murid yang agak tanggung, terus kemudian tujuan kita agar anak-anak tidak tanggung, sedikit-sedikit diberi saku dengan alasan misalkan biar malu dengan kita, itu salah. Itu
kita malah mematikan anak dengan sogokan. Kemudian dengan ancaman mungkin kita pernah melakukan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu harus menulis 100 kali. Itu kan termasuk ancaman. Itu juga tidak bagus karena bisa mematikan anak-anak kreativitasnya. Terus kemudian dengan hukuman apalagi, itu juga tidak boleh. Di sini tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Setelah itu kebebasan atau freedom, kesenangan fun, dan kekuasaan atau power. Ini semua yang dibutuhkan oleh orang per orang manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah kemampuan untuk mendorong diri sendiri untuk mengambil inisiatif atau melakukan tindakan demi meraih suatu tujuan. Di sini Bapak Ibu ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Antara lain 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya ya Pak ya, yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena takut. Misalkan kalau mereka waktu upacara bendera tidak memakai atribut, dengan sendirinya mereka takut karena pasti nanti saya akan dihukum. Itu karena kemudian mereka berbohong. Misalkan, Pak, dosis saya hilang. Nah, itu anak-anak kan sudah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu tadi dengan cara berbohong. Kemudian yang kedua itu tadi yaitu mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Oh iya, kalau aku gara PR kalau guruku aku disamoni 1000, misalkan seperti itu tidak boleh. Terus kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini anak dibuat sadar bahwa kewajiban mengerjakan tugas, kewajiban berpakaian lengkap itu harus dari dirinya sendiri, tidak boleh dipaksa, tidak boleh diberi imbalan. Jadinya anak-anak itu harus saya nanti misalkan tidak mengerjakan tugas atau tidak memakai atribut lengkap, saya pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi sadar dengan sendirinya tanpa mereka takut dihukum. Ya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2, yaitu yang menyebabkan identitas seorang siswa gagal adalah adanya hukuman, dan yang kedua penghargaan. Makanya sekarang kalau di kurikulum Merdeka kan tidak boleh dituliskan ranking ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bahas dahulu dari hukuman. Hukuman itu kesannya sangat menyakitkan. Kemudian tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa anak. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya sehingga menjadi pembohong. Yang kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri. Contohnya, misalkan murid kita tadi yang dihukum karena tidak memakai atribut sekolah, otomatis ketika dia kembali ke kelas, pasti teman-temannya ada yang mengejek. Enak toh, mana hukum toh, pasti seperti itu ada. Kemudian kalau penghargaan itu berarti penghargaan yang bersifat negatif ya Pak Bu. Penghargaan ini bersifat tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau membuat rasa iri antara satu dengan yang lain dengan sistem ranking seperti itu loh. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang dengan rankingnya yang di bawah pasti dia tidak begitu bersemangat lagi bersekolah, sehingga ya sudahlah saya cukup seperti ini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking seperti yang saya katakan tadi. Kemudian merampas
hak menghargai diri sendiri. Jika ada sistem tetap penghargaan itu tetap ada, maka anak-anak itu yang terutamanya seperti ranking 1 dia tidak akan berkembang. Dia tetap akan seperti itu saja. Makanya sekarang kalau kurikulum merdeka tidak boleh ranking itu ditulis dalam rapor. Next. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sifatnya adalah tidak nyaman. Kemudian penguatannya bertahan hanya dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang keempat, murid anak menghormati peraturan. Dan yang kelima, murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian untuk restitusi, menguatkan murid, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa toh restitusi, apa toh konsekuensi? Nah, pada selanjutnya nanti akan ada bab bagaimana kita memisah-misahkan antara hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Next. Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi akan membantu murid menjadi satu, lebih memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki disiplin positif. Yang ketiga, memiliki dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada solusi. Dan yang keenam, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kalau restitusi. Kalau hukuman beda lagi Bapak Ibu. Nanti anak-anak adanya minder. Kalau restitusi, anak menjadi lebih berkembang, sadar akan kesalahannya. Next. Nah, dari dirinya sendiri, tidak boleh dipaksa, tidak boleh diberi imbalan. Jadinya anak-anak itu harus saya nanti misalkan tidak mengerjakan tugas atau tidak memakai atribut lengkap, saya pasti akan mendapatkan sanksi. Jadi sadar dengan sendirinya tanpa mereka takut dihukum. Ya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada dua, yaitu yang menyebabkan identitas seorang siswa gagal adalah adanya hukuman, dan yang kedua penghargaan. Makanya sekarang kalau di kurikulum merdeka kan tidak boleh dituliskan ranking ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bahas dahulu dari hukuman. Hukuman itu kesannya sangat menyakitkan, kemudian tidak nyaman. Yang ketiga, murid takut. Yang keempat, memaksa anak. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahannya sehingga menjadi pembohong. Yang kemudian yang keenam, murid menjadi rendah diri. Contohnya, misalkan murid kita tadi yang dihukum karena tidak memakai atribut sekolah, otomatis ketika dia kembali ke kelas, pasti teman-temannya ada yang mengejek. Enak toh, mana hukum toh, pasti seperti itu ada. Kemudian kalau penghargaan itu berarti penghargaan yang bersifat negatif ya Pak Bu. Penghargaan ini bersifat tidak efektif, kemudian merusak hubungan atau membuat rasa ini antara satu dengan yang lain dengan sistem ranking seperti itu loh. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang dengan rankingnya yang di bawah, pasti dia tidak begitu bersemangat lagi bersekolah, sehingga ya sudahlah saya cukup seperti ini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking seperti yang saya katakan tadi.
Kemudian merampas hak menghargai diri sendiri. Jika ada sistem tetap penghargaan itu tetap ada, maka anak-anak itu yang terutamanya seperti ranking 1, dia tidak akan berkembang. Dia tetap akan seperti itu saja. Makanya sekarang kalau kurikulum merdeka tidak boleh ranking itu ditulis dalam rapor. Next. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sifatnya adalah tidak nyaman. Kemudian penguatannya bertahan hanya dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Yang keempat, murid anak menghormati peraturan. Dan yang kelima, murid atau anak belajar taat peraturan. Kemudian untuk restitusi, menguatkan murid, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, apa toh restitusi, apa toh konsekuensi? Nah, pada selanjutnya nanti akan ada bab bagaimana kita memisah-misahkan antara hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Next. Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi akan membantu murid menjadi satu, lebih memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki disiplin positif. Yang ketiga, memiliki dirinya setelah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, fokus pada solusi. Dan yang keenam, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini kalau restitusi. Kalau hukuman beda lagi Bapak Ibu. Nanti anak-anak adanya minder. Kalau restitusi, anak menjadi lebih berkembang, sadar akan kesalahannya. Next. Nah, Bapak Ibu, berikut contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Di sini saya menyebutnya jaring aspirasi ketika pembuatan keyakinan kelas. Di sini anak-anak memberikan usul keyakinan kelas apa saja yang akan mereka sepakati, dan usulan mereka disepakati itu pun atas suara terbanyak. Ini anak-anak belajar bermusyawarah tentang keyakinan kelas. Semuanya mengajukan usulan dan mereka sendiri yang memimpinnya, kemudian mereka menyimpulkannya. Di sini ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, di mana kita semuanya akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semuanya memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. YouTube-nya, Pak. YouTube. Yang satunya diperbesar. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan aksi nyata yang saya terapkan di kelas saya, dan ini bukan hanya sekedar video karena tugas, tapi ini memang benar-benar terjadi di kelas saya, di mana ada seorang siswa yang bernama Devina
dia sering sekali tidak masuk. Kemudian saya mencoba menggunakan segitiga restitusi ini, mencari masalah apa saja yang terjadi pada anak ini. Kemudian saya tanya penyebabnya, latar belakangnya. Kemudian pada waktu itu dia sadar dengan sendirinya dan akhirnya masuk. Meskipun sekarang sudah tidak masuk lagi. Pada waktu itu saya sangat berhasil dan saya bangga dengan diri saya sendiri. Sekarang saya merasa bingung kenapa anak ini kok tidak masuk kembali. Dipercepat Pak, dicepat Pak. Oke. Di sini saya juga melakukan 2 penelitian kasus, yang satunya tentang Devina ini, yang satunya ketika anak laki-laki membuli murid saya, satu anak perempuan. Lagi Pak, lagi terus, ya, lagi Pak, ini masih panjang. Nah, ini Bapak Ibu, ini kasus yang kedua, di mana anak perempuan yang saya ceritakan tadi duduk menyendiri dan anak laki-laki berkelompok, berkomplot malah membuli si anak perempuan ini. Di sini temannya itu sudah mencoba menasehati anak laki-laki tetapi tidak mempan sama sekali. Kita lihat di sini. Bahkan sampai si anak perempuan ini menangis karena dibully oleh anak laki-laki. Tapi lambat laun ketika temannya menasehati, anak laki-laki ini malah mengajak teman-temannya untuk meminta maaf dengan sendirinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali peristiwa pembulian ini. Nah, ini pemimpin gengnya Bapak Ibu mau dengan sendirinya meminta maaf dan malah mengajak teman-temannya yang lain. Di sini ada 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas, di mana kita semuanya akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semuanya memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Next. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas saya. YouTube-nya Pak. YouTube. Yang satunya. Diperbesar Pak. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan aksi nyata yang saya terapkan di kelas saya, dan ini bukan hanya sekedar video karena tugas, tapi ini memang benar-benar terjadi di kelas saya, di mana ada seorang siswa yang bernama Devina. Dia sering sekali tidak masuk. Kemudian saya mencoba menggunakan segitiga restitusi ini, mencari masalah apa saja yang terjadi pada anak ini. Kemudian saya tanya penyebabnya, latar belakangnya. Kemudian pada waktu itu dia sadar dengan sendirinya dan akhirnya masuk. Meskipun sekarang sudah tidak masuk lagi. Pada waktu itu saya sangat berhasil dan saya bangga dengan diri saya sendiri. Sekarang saya merasa bingung kenapa anak ini kok tidak masuk kembali. Dipercepat Pak, dicepat Pak. Di sini saya juga melakukan 2 penelitian kasus, yang satunya tentang Devina ini, yang satunya ketika anak laki-laki membuli murid saya, satu anak perempuan. Lagi Pak.
tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, ini kasus yang kedua, di mana anak perempuan yang saya ceritakan tadi duduk menyendiri dan anak laki-laki berkelompok, berkomplot malah membuli si anak perempuan ini. Di sini temannya itu sudah mencoba menasehati anak laki-laki tetapi tidak mempan sama sekali. Kita lihat di sini. Bahkan sampai si anak perempuan ini menangis karena dibully oleh anak laki-laki. Tapi lambat laun ketika temannya menasehati, anak laki-laki ini malah mengajak teman-temannya untuk meminta maaf dengan sendirinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali peristiwa pembulian ini. Nah, ini pemimpin gengnya Bapak Ibu mau dengan sendirinya meminta maaf dan malah mengajak teman-temannya yang lain. Nah, Bapak Ibu, dari contoh penerapan segitiga restitusi tadi, kesimpulannya satu, bahwa membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan merupakan salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Yang kedua, dari segitiga restitusi tadi bisa menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari modul 1 yang telah saya pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Semoga pemaparan saya ini bisa menginspirasi panjenengan semuanya. Jikalau ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan saat ini. Tetapi saya hanya batasi 2 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Ya, Pak, bagaimana? Saya sebagai guru PJOK atau guru olahraga, seandainya waktu pemanasan ada anak salah satu atau 2 anak itu tidak sungguh-sungguh, terus saya kasih hukuman seperti push up atau sit up, seperti itu diperbolehkan apa tidak? Baik, Pak. Kita menerapkan hukuman, anak-anak itu setelah kita menghukum, yang dirasa anak-anak pasti minder. Dia kembali ke kelas itu dengan perasaan malu. Ya atau tidak? Terus kemudian kalau dengan konsekuensi, anak juga seperti itu, tetapi rasa mindernya tidak sebesar di kita menghukum tadi. Ya, monggo kemudian. Ya, tadi pada pemaparan Ibu ada menyatakan bahwa mengembalikan murid kepada kelompoknya. Mohon diperjelas lagi maksudnya mengembalikan murid pada kelompoknya itu tadi bagaimana? Baiklah Bapak Ibu, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Dian. Mengembalikan anak pada kelompoknya, maksudnya itu ketika anak-anak itu mendapatkan hukuman, setelah kita hukum, dia kembali ke kelas itu pasti dia akan merasa minder, malu karena melakukan kesalahan. Sedangkan kalau mengembalikan anak-anak pada kelompoknya itu termasuk pada bagian restitusi, kita tidak hanya sekedar langsung menghukum, tapi kita mencari sebabnya. Misalkan anak-anak tidak memakai atribut sekolah, kita cari mengapa kok tidak memakai atribut sekolah. Misalkan anak menjawab, Bu, atribut saya hilang. Di situ pasti kita memiliki solusi. Entah nanti kita akan memberikan solusi agar dia membeli di toko, atau mungkin jika Bapak Ibu berbesar hati mau bersedekah, mungkin
memberikan atribut yang berdian ya, seperti itu, atau memberikan pilihan opsional lagi untuk mencari lagi atributnya. Dan ketika kita memberikan jawaban, memberikan pemecahan masalah menggunakan restitusi, anak itu nanti kembali ke kelas atau ke komunitasnya, dia tidak akan merasa minder, dia juga tidak akan merasa malu, bahkan dia akan sadar dengan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Di situ guru tidak akan kesannya tidak ditakuti dan anak pun merasa nyaman. Bagaimana kemudian? Ya, terima kasih, jawabannya cukup jelas Bu, dan saya paham sekarang. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan tentang modul 1.4. Semoga dengan aksi nyata saya ini memberikan inspirasi untuk Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih pada Pak Bambang karena sudah memberikan waktu untuk saya melakukan aksi nyata ini. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada Bu Uni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Irawan selaku Kepala Sekolah UPT SDN Negeri Talun 5, di mana tempat Bu Retno mengajar. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu guru yang ada di lembaga ini yang mempunyai kinerja yang baik dan solid, khususnya kepada Bu Retno yang bisa masuk program guru penggerak. Semoga teman-teman semuanya yang ada di lembaga ini bisa mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Putri Ambardan Tias. Dengan adanya CGP di lembaga kami memberikan dampak yang sangat positif dan semoga untuk kedepannya saya bisa mengikuti guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi aksi nyata yang telah saya lakukan. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.